Aku tahu semuanya mulai berantakan saat aku melihat kartu aksesku terpasang terbalik di sudut folder hukum seperti sudah menjadi milik orang lain. Alio Santoso bahkan tidak mengangkat kepala dari layar laptopnya saat dia mengucapkan kalimat itu dengan dingin. Tim keamanan akan mengawalmu keluar begitu saja. 10 tahun pengabdianku di Grid Nusa Jakarta direduksi menjadi satu kalimat pendek seperti pengingat rapat biasa. Aku bisa melihat bayanganku yang sedikit terdistorsi di dinding kaca ruang rapat lantai 19. Ruangan yang sama yang aku awasi sejak hari pertama mereka memasang titik akses pertama di gedung Sudirman ini. Hujan deras Jakarta di luar jendela seolah ikut meredupkan lampu-lampu koridor. Aku tidak berkedip sedikit pun. Aku mengambil kartu akses itu dengan tenang seperti memegang pisau bedah, bukan kunci biasa. Lalu meletakkannya lembut di meja di samping kopi susu panasnya yang masih utuh dan beruap. Kemudian aku mengeluarkan kertas lipat putih dari saku blazerku dan meletakkannya rapi di samping kartu itu, sejajar sempurna. Tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutku. Belum saatnya. Alio Santoso baru 2 bulan bergabung ke Grid Nusa, masuk seperti angin topan dengan latar belakang lulusan universitas ternama luar negeri, profil LinkedIn yang penuh pujian, dan artikel di majalah bisnis lokal tentang merampingkan tim warisan. Dia tidak pernah bertanya siapa yang membangun pondasi Grid Smart ini dari nol. Dia tidak peduli siapa yang memegang kunci setiap relay PON yang terhubung ke rumah sakit, pusat data, dan jaringan darurat di seluruh Jabodetabek. Memo pertamanya berbunyi sederhanakan, pusatkan, sanitasi. Memo keduanya langsung menargetkan 5 posisi untuk restrukturisasi, termasuk posisiku sebagai strategi penjaga infrastruktur eksekutif. Judul itu terdengar mewah, tapi sebenarnya berarti aku tahu di mana setiap mayat dikubur, bagaimana setiap pintu terbuka, dan mana saklar yang merupakan jalur mati versus cadangan. Aku tertulis di arsitektur sistem ini, bukan metafor, tapi secara harfiah. Sidik jari biometriku terikat ke 3 node utama, dan rantai itu harus diputar secara fisik serta dicatat setiap kuartal fiskal. Tidak ada penerus, tidak ada override. Aku pernah bilang itu secara santai dulu kepada Budi Prakoso, pengacara muda yang ramah, saat onboarding. Kalau aku pergi, apa yang terjadi? Tanyanya waktu itu. Aku hanya tersenyum. Aku tidak pergi. Bagian dari kebencian Alio padaku bukan hanya karena peranku, tapi karena aku diam saja. Aku tidak tampil di kamera perusahaan, tidak tweet manifesto teknologi inspiratif, tidak retweet konferensi startup. Aku wanita berusia 44 tahun di ruangan penuh insinyur visioner berusia 29 tahun yang masih belajar memformat rantai kepatuhan. Itu membuatku tak terlihat, berguna, tapi bisa diabaikan, sampai lampu mulai berkedip. Saat Alio datang, aku memberikan rundown onboarding biasaku. Aku tawarkan log audit lengkap, ringkasan arsitektur, panduan akses terminal. Dia hanya skim 10%. Terlalu panjang, katanya. Kirim ke asistenku dalam format bulat. Asistennya, magang lulusan UI dengan otak seperti charger nirkabel, balas email 3 hari kemudian minta aku sederhanakan lagi untuk ringkasan tepat. Aku tidak membalas. Beberapa hal tidak layak diterjemahkan bagi orang yang sudah memutuskan bahasa itu tidak penting. 2 minggu kemudian Alio memanggil rapat tertutup dengan tim hukum operasi dan beberapa penasihat pilihannya. Aku tidak diundang, dan itu adalah peringatan pertama yang nyata. Tapi peringatan tidak berarti opo-opo kalau diperlakukan seperti catatan kaki. Dia bilang aku redundan, titik kegagalan tunggal dalam sistem, dan perampingan akan mengurangi risiko. Budi bergumam tentang pasal 22, tapi Alio memotong dengan kibasan tangan dan teguk kopi. Hapus saja kredensialnya. Kita perbaiki secara live. Kau tidak bisa memperbaiki 10 tahun lapisan penjagaan secara live. Itu seperti operasi jantung pakai manual IKEA.
Tapi dia ingin pertunjukan. Dia ingin jadi orang yang membersihkan rumah. Jadi dia memanggilku hari Jumat itu. Tidak memberi waktu bernapas sebelum mengucapkan, tim keamanan akan mengawalmu keluar. Dia mengharapkan ledakan emosi atau pidato memohon. Sesuatu yang dramatis. Tapi aku hanya meletakkan kartu dan kertas itu di meja lalu berjalan keluar, diam, tak terganggu, seperti aku lupa mematikan kompor di rumah dan tidak mau repot. Budi, yang diberkati Tuhan, satu-satunya yang bergerak. Dia mengambil kartu itu, membaliknya, dan napasnya tersentak tajam hingga pengacara lain ikut melirik. Lalu dia membuka kertas itu, wajahnya memucat. Aku tidak perlu tinggal. Mereka akan menelepon. Oh ya, mereka akan menelepon, tapi tidak sebelum alarm mulai berkedip. Di lift turun, aku melihat bayanganku lagi. Masih aku, masih utuh, masih mengendalikan. Dan kartu itu, yah, bukan seperti yang mereka kira, tapi mereka akan tahu sebentar lagi. Pintu ruang rapat tertutup seperti brankas di belakangku. Tidak ada undangan perusahaan luas, tidak ada agenda, hanya satu baris kalender yang didrop ke tim hukum dan operasi, reorganisasi perampingan wajib. Aku tidak ada di daftar, padahal aku yang membangun sebagian besar yang akan mereka rampingkan. Di dalam, Alia berdiri di depan dinding layar sentuh besar seperti sedang presentasi TED, bukan memulai kehancuran lambat. Kita butuh jalur kontrol yang lebih bersih, katanya sambil jari menyapu bagan organisasi yang diratakan seperti memilih topping bisjo. Terlalu banyak penghalang, terlalu banyak penjaga warisan dengan otonomi berlebih. Tidak berkelanjutan. Suaranya tajam, sudah dilatih, mungkin diucapkan di depan cermin puluhan kali. Lalu dia berhenti di namaku, tidak bahkan melirik kursi yang biasa aku duduki, hanya mengetuk tak di samping nodeku. Terutama yang ini. Tim hukum gelisah. Operasi diam saja. Keheningan itu berkata segalanya. Dia mengetuk lagi. Kita bukan di tahun 2013 lagi. Sistem harus berjalan tanpa pengasuh. Kita tidak mampu punya kotak hitam yang dikendalikan satu orang, seberapa pun dia dipercaya. Hapus kartu aksesnya, alihkan protokol ke Pol O Pusat, selesai. Budi membersihkan tenggorokan. Sebenarnya, kartu aksesnya terikat ke akses tingkat penjaga, diatur oleh kontrak kepatuhan Kementerian SDM. Odo protokol alih tangan multilapis tertanam, pasal 22. Kalau begitu tangani, bentak Alia. Hapus aksesnya, alihkan peran, kita perbaiki live. Kau bisa mendengar darah mengalir dari wajah Budi. Biar ku jelaskan apa sebenarnya pasal 22, karena aku yang menulisnya. Tahun 2018, Kripnuso menandatangani kontrak bersama dengan Kementerian SDM untuk merutekan infrastruktur fasilitas melalui backbone relay pintar. Kita bukan hanya mengelola daya internal. Kita kasus uji coba untuk penghubung grid kota adaptif. Itu datang dengan syarat. Salah satunya, penjaga sistem seperti aku tidak bisa dicopot tanpa transfer biometrik, notarisasi hukum, dan persetujuan panel kepatuhan 3 anggota. Kenapa? Karena kalau rantai putus, sistem mati. Dan kalau sistem mati, rumah sakit, pusat data, komunikasi darurat, semuanya merasakannya. Kartu akses itu bukan kartu biasa. Itu pasak utama. Tapi Alia tidak mau pasak utama. Dia mau dashboard mulus dan liputan majalah tentang meratakan hierarki serta merebut kontrol. Aku tidak diundang ke rapat itu, tapi orang-orang bicara. Dan saat Budi menyelinap ke ruanganku 20 menit setelah rapat selesai, tangannya gemetar, aku sudah mencetak naskah dan siap. Dia mau override kartu akses, bisiknya. Dia tidak bisa, jawabku. Tanpa memicu bendera audit. Dia akan coba, angguku. Biarkan saja.
Dia berkedip. Kau tidak akan menghentikannya. Aku tidak mengangkat moto dari layar. Tidak. Tapi sistem yang akan. Senin berikutnya, 3 peran akses sudah dialihkan. Selasa, dia memerintahkan tim DevSec membersihkan kredensial cadanganku. Di atas kertas terlihat bersih, ramping, elegan. Di bawah permukaan, itu horor lambat. Setiap perubahan yang mereka dorong, sistem mencatatnya sebagai profesional. Setiap skrip butuh validasi ujung dari kartu aksesku. Saat gagal, ia catat ketidakcocokan. Log itu dikirim ke demon kepatuhan. Demon itu silang cek dengan sinkronisasi SDM. Dan saat ketidakcocokan capai ambang batas, eskalasi otomatis, tak bisa dibalik. Tapi Alia tidak tahu itu, atau lebih buruk, tidak peduli. Dia pikir dia menyapu debu dari rak. Dia tidak sadar dia melepas balok penyangga atap. Aku sudah memperingatkan mereka bertahun-tahun opo yang terjadi kalau seseorang melewati protokol penjaga tanpa rantai suksesi. Tidak dramatis, tapi metodis. Kau hilang kartu, kau hilang kunci. Kau hilang kunci, seluruh gedung mengunci diri dan panggil SDM. Dia bisa menghapusku di spreadsheet, tapi sistem tidak akan lupa. Itu tidak pernah dirancang untuk itu. Jam pukul 8.43 pagi kalenderku update. Rapat mendadak kantor jauh. Tanpa subjek, tanpa persiapan, hanya slot yang tidak ada 5 detik lalu. Aku menatapnya sesaat, lalu menutup laptop seperti sudah tahu bagaimana ini akan berakhir. Tehku masih meresap. Aku tinggalkan di meja, pikir akan dingin saat aku kembali, kalau pernah. Perjalanan ke lantai 19 sunyi. Musik lift tak pernah terasa begitu keras. Aku lewat maintenance di lantai 14 tempat generator cadangan berdengung di balik dinding yang aku desain. Tak ada yang mendongak. Tak perlu. Semua orang merasakan perubahan udara minggu ini. Kridnuso sedang mengupas otot dan menyebutnya diet. Mereka tidak sadar tulang masih berdarah. Aku buka pintu sendiri. Dia bahkan tidak mendongak. Alia duduk di meja konferensi slab obsidian panjang seperti sedang sidang. Laptopnya terbuka, jari menggulir, wajah kosong. Wakil operasi, 2 wakil hukum, dan asisten sialan itu dengan clipboard duduk seperti patung di sisi. Tidak ada kursi ditarik untukku. Tidak ada undangan duduk. Hanya suaranya. Datar. Akhir. Tim keamanan akan mengawalmu keluar. 4 koto seperti memesan salad. Aku tidak menjawab. Tidak tanya kenapa. Tidak berkedip. Hanya masukkan tangan ke blazer, keluarkan kartu akses. Yang sama yang aku pakai hampir 10 tahun. Tepinya halus karena ibu jariku. Microchip masih hangat. Aku maju dan letakkan di meja depannya. Bukan dilempar, bukan dijatuhkan. Hanya diletakkan seperti langkah akhir dalam permainan yang hanya satu dari kami sadari masih dimainkan. Lalu aku keluarkan kertas lipat dari saku. Putih, tanpa kop, tanpa tanda, hanya beberapa baris. Aku letakkan di samping kartu, sejajar rapi, penempatan beda. Matanya tidak berkedip. Tapi Budi, duduk 2 kursi jauh, folder hukum terbuka dan penuh siap, condong maju ambil kartu. Aku lihat ekspresinya sebelum dia balik. Saat otak mengenali sesuatu yang ego tak mau. Jarinya balikan dan beku. Dia berhenti bernapas setengah detik. Seperti lupa cara kerja paru-paru. Alia akhirnya mendongak. Apa itu? Tanyanya bosan. Budi buka kertas, mata bergerak cepat. Mulutnya bergerak tapi tak ada suara. Wakil operasi melirik dan mengerutkan kening. Itu bukan, dia tak selesai kalimat. Kartu itu terlihat identik. Berat, desain, penempatan chip, tapi bukan asli.
Bukan yang terikat ke brankas kontrol, bukan yang terikat rantai biometriku. Ini hantu. Hantu dengan pemicu. Aku lihat kesadaran merayap di wajah Budi seperti infeksi. Bahwa entah kapan mereka keliru visibilitas dengan otoritas, bahwa mereka pikir mencopot orang berarti mencopot kekuasaannya, bahwa mereka tak tahu apa yang aku pasang. Kartu itu bukan sekadar akses. Itu tanda tangan, node, kabel pemicu, dan mereka baru saja mencopotnya dari sistem tanpa transfer benar. Aku tidak tinggal jelaskan. Aku balik, berjalan keluar, dan angguk sopan ke dua satpam yang menunggu di lift, yang jelas mengharapkan drama lebih dari yang mereka dapat. Aku beri mereka senyum. Pagi yang lancar, kataku. Semoga tetap begitu. Di lantai 6, lampu berkedip sekali. Jaringan batuk. Mereka tidak akan sadar segera, tapi akan. Bukan karena aku bilang, karena aku yang menulis bahasa, yang sistem gunakan untuk berteriak. Mereka asumsikan akan bersih. Satu gesekan, satu pengawalan, satu nomor dihapus dari registri, selesai sebelum makan siang. Tapi saat lift bawa tim keamanan kembali ke atas, ping pertama sudah masuk ke terminal notch. Ada sesuatu yang loping, bukan ceras, hanya berputar. Jenis glitch yang bukan glitch sungguhan, yang berdengung tepat di bawah ambang insidental tapi cukup lomo terasa sengaja. Lalu ia berlipat ganda. 10 menit setelah kartu aksesku menyentuh meja, panel akses sayap timur fasilitas berhenti sinkron. Input biometrik gagal propagasi. Pembaca kartu terima input valid tapi tak buka kunci. Lampu otomatis redup ke default darurat. Maintenance kirim slide bingung ke operasi. Kenapa kita lockdown? Protokol operasi coba rebut pohon direktori, tapi panel admin live lempar error yang belum pernah mereka lihat. Validasi penjaga utama diperlukan. Coba lagi dengan kredensial penerus. Mereka tak punya karena tak ada yang pernah mulai suksesi karena Alio tak pikir itu penting. Error itu bukan fatal. Belum. Tapi beda. Ia menyebar menyamping. Hierarki file memudar satu persatu. It aset terlepas dari jangkar penjaganya. Skrip cadangan redundan yang terkubur dalam logika failover system mulai muncul. Log memanggilnya pemeriksaan restore rantai penjaga. Hukum coba akses catatan audit dashboard di blok. Lalu Budi ingat pasal 22. Dia lari fisik ke kantornya dan ambil kontrak, scan 2 kali, 3 kali. Odo di sono, jelas seperti denyut jantung. Dalam hal pencopotan penjaga, sistem akan mulai hold kondisional kecuali protokol suksesi dinotarisasi, dicatat, dan diotorisasi dalam 24 jam. Tanpa transfer itu, operasi jaringan revert ke mode validasi rantai penjaga. Alio melewati setiap pemicu. Tidak ada notarisasi transfer, tidak ada alih tangan biometrik, tidak ada pendaftaran ulang, dan lebih buruk, tidak ada override. Protokol itu tertanam 6 tahun lalu setelah insiden kepatuhan dengan sto interim jangka pendek. Kami buat idiot proof, bukan dengan sinis. Dengan cara yang asumsikan suatu saat seseorang akan persis seceroboh ini. Kau tak dapat kesempatan kedua saat mengikat akses enterprise ke jaringan infrastruktur hidup. Begitulah pipa meledak. Begitulah kota Blackcoat. Begitulah kontrak bubar di pengadilan. Mereka coba teleponku. Pertama lini kerja, lalu pribadi. Aku biarkan keduanya ke voicemail. Operasi mulai tarik gambar kontrol cadangan darurat. File kembali kosong, bukan dihapus, kosong, hanya header placeholder, metadata utuh, konten dibersihkan. Karena rantai penjaga tidak hanya batasi akses, ia bersihkan visibilitas apapun yang terikat custodian. Dan segala sesuatu di jaringan itu, setiap server, setiap relay fasilitas, setiap subnode federasi berada di bawah rantai penjagaku.
Alio masuk ke hub kontrol utama sekitar siang, tampar tangan ke meja. Kenapa semuanya tampil profesional? Budi angkat kontrak lagi seperti salib. Kau picu letdown kepatuhan, katanya. Pasal 22. Rahang Alio mengetat. Itu hanya koto-koto. Perbaiki. Kau tak tunjuk penerus, balas Budi. Tak ada kunci hukum. Sistem patuh kepatuhan STM, bukan bagan organisasi internal. Suaranya turun jadi geraman. Lalu override. Kepala operasi, Michael yang dulu main board game denganku tiap Selasa, geleng kepala. Kita tak bisa. Prompt override butuh konfirmasi biometrik ganda. Miliknya. Dia angguk ke Alio dan penjaga. Dia menatap Michael. Aku sudah copot penjaga. Tepat sekali. Keheningan yang menyusul, saat itulah meresap. Saat itulah Alio akhirnya paham kartu yang dia ambil bukan sumber kontrol. Itu hanya jabat tangan. Otoritas sejati tertanam di setiap baris perintah yang sekarang tolak berjalan. Aku bukan bagian sistem. Aku adalah sistem. Dan ia tak berniat memaafkan kesalahannya. Mereka tekan tombol override seperti latihan kebakaran. Tapi ini bukan magang salah konfigurasi DNS. Ini kaskade load code dengan tanda tangan yang tak bisa mereka tiru, apalagi balik. Ia lempar setiap kredensial admin yang mereka punya ke sistem. Lokal, remote, elevated, super user. Tak ada yang tahan. Setiap percobaan berakhir dengan 7 koto sama di teks putih tenang podo terminal hitam. Protokol rantai penjaga aktif. Saat penjaga diperlukan. Dan saat itulah bergeser dari sakit kepala teknis jadi krisis eksistensial. Alio perintahkan reboot sistem penuh. Tak sadar itu bahkan tak akan gores protokol. Rantai penjaga bukan program. Ya file save tertanam di firmware lapisan manajemen infrastruktur. Protokol rantai dingin yang disegel fisik, diinisiasi biometrik, air gapet dari setiap backdoor digital yang dia asumsikan feature Silicon Valley-nya bisa lewati. Singkatnya, dia tak tahu apa yang dia dikunci keluar karena sistem berhenti beritahu. Dalam 1 jam, mereka coba restore akses brankas ke subgrid fasilitas. Kartu kunci bocor valid, tapi tak pernah buka kait biometrik. Mereka buka casing mekanik untuk pipas pembocor secara manual dan temukan file save internal terpasang kencang. Sensor tamper masih aktif. Salah satu teknisi tanya setengah bercanda, opo dia pasang jebakan di ruang server? Dan yang lain jawab serius. Bukan, dia hanya amankan karena itu. Segala sesuatu didokumentasikan, bukan disembunyikan, bukan kabur, didokumentasikan. Mereka hanya tak pernah bocor. Setiap kuartal aku update buku catatan rotasi ditandatangani aku, ditandatangani hukum, ditandatangani kepatuhan. Aku peringatkan di review audit demi review audit bahwa arsitektur penjaga zero fault tolerant by design. Kalau aku hilang, sistem tunggu. Ya tak tebak. Tak ada yang dengar. Alio bahkan mencibir di minggu keduanya. Redundansi jenis ini yang bikin kita tak bisa scale. Nah, sekarang tak ada yang scale. Tak akses, tak doyo, tak otoritas. Mereka coba paksa kredensial suksesi lewat token cadangan. Kunci plastik kecil yang tak disentuh kecuali kiamat datang. Tapi aku sudah cabut token itu 6 bulan lalu saat tahu Devset potong sudut penerbitan token. Aku catat pencabutan di laporan perubahan penjaga bersama. Tak ada yang bocor itu juga. Operasi remote jatuh berikutnya. Endpoint terdistribusi tak mau daftar sidik jari atau scan wajah baru. Bahkan jembatan VPN ke pusat data tersier tolak sambung. Sistem perlakukan semua orang sebagai agen tak diizinkan. Bahkan tim pemulihan mereka sendiri.
Aku dengar kemudian Alio berdiri di depan papan tulis putih 20 menit, spidol kering beku di tangan, tak bisa gambar satu hal pun yang tak ambruk di bawah ketidaktahuan sendiri. Kenapa ini begitu terikat padanya? Dia terus tanya. Jawabannya, bukan terikat padaku. Terikat pada peran, arsitektur, logika. Tapi logika punya satu kebenaran. Tak ada penjaga terverifikasi, tak ada kontrol. Dan mereka tak punya. Satu-satunya kredensial cadangan yang tak dibersihkan sistem milik jejak kertas terkubur dalam folder arsip penjaga lama. Tak ada yang buka sejak aku update terakhir 9 bulan lalu. Salah satu mantan leatku, Hano, temukan saat menggeledah laci mejaku, putus asa cari petunjuk. Tak ada label jelas, hanya folder distempel untuk berjaga. Di dalam satu lembar kertas. Di atasnya, tulisan tanganku, kalau kau bocor ini, kau bersih. Tunggu audit. Jangan coba override brankas. Biarkan mereka coba dulu. Dia pegang catatan itu seperti pelampung saat tim lain menggelepar di air terbuka karena dia ingat bagian yang semua lupa. Aku tak tulis sistem untuk drama. Aku tulis untuk penahanan. Dan satu-satunya cara buka opo yang sekarang disegel adalah lewat aku atau lewat waktu. Dan waktu, sayang bagi Alio, akan jadi sangat mahal. Siang hari, kau bisa cium kepanikan di bawah pembersih lantai citrus dan kopi gosong. Ruang rapat penuh, tirai ditutup rapat seolah kegelapan bisa lindungi mereka dari opo yang sudah mencakar tembok, laptop terbuka, blok catatan hukum keluar. Tak ada yang bicara sampai Alio tampar meja keras hingga Mose terbang. Jelaskan pasal 22, desisnya. Budi tak berkedip, hanya bali binder tebal putih ke arahnya, jari telusuri bagian disorot seperti mortir garis penyebab kematian. Pasal 22, katanya tenang, menetapkan bahwa penunjukan penjaga untuk operasi tingkat infrastruktur tak bisa dicabut tanpa proses suksesi terverifikasi melibatkan minimal 3 penandatangan, 1 dari hukum, 1 dari kepatuhan, 1 regulator eksternal. Selain itu, transfer biometrik harus diautentikasi oleh penjaga keluar dan penerus yang ditunjuk. Dia jeda. Dia tak pernah tunjuk penerus. Dia tak pernah transfer biometriknya. Alio condong maju, nada rendah dan pendek. Lalu opo yang kita lakukan? Kau putus rantai, koto budi, suara rapuh. Wakil operasi angkat bicara, wajah pucat. Kita pikir bisa hantu kredensial, paksa masuk ulang, patch otoritas hulu. Kau tak bisa hantu validasi terikat hardware. Budi potong. Rantai penjaga jalan ditanda tangan custodian dingin. Ia tak dengar override manual. Ia tak percaya itu. Anggota Dewan Muda, entah siapa namanya, ketuk cepat iPad-nya lalu berhenti tengah gulir. Aku tak lihat protokol internal untuk ini. Di mana dokumentasi override operasi? Budi bahkan tak lirik. Tak ada. Itu dihapus di bawah kepemimpinannya. Satu-satunya salinan tersisa akan di direktori brankas penjaga, yang tak bisa kita akses. Tepat sekali. Seseorang dari belakang ikut. Oke, tapi ini masih internal. Skenario terburuk, kita dorong respons media, bilang sementara. Bukan internal, koto budi datar. Pasal 22 bukan hanya kebijakan perusahaan. Itu bagian kontrak Estem terikat Undang-Undang Ketahanan Infrastruktur Energi. Sistem yang kita ganggu bukan hanya layani kita. Mereka terhubung ke node relay tier 1 di bawah pengawasan aktif Kementerian Estem. Kita operasi di bawah kontrak publik. Keheningan. Kau bisa rasakan oksigen keluar ruangan. Artinya, koto Alio meski sudah tahu. Artinya, lanjut Budi, kau bukan hanya potong peran, kau picu pelanggaran Estem. Log pelaporan real time sudah flag ketidakcocokan di node itu. Kalau kita tak bangun kembali rantai penjaga dalam jendela audit,
Dia tak selesai. Tak perlu. Sanksi tertulis tinta merah. Denda miliar rupiah per jam pelanggaran, review kontrak, blacklist dari tender infrastruktur masa depan, kemungkinan kelalaian kriminal kalau sistem ditemukan kurang file save wajib, dan mengingat log penghapusan terikat perintah eksekutifnya. Tak akan terlihat seperti kelalaian. Terlihat seperti sabotase. Alio mundur selangkah, lengan disilang kencang, coba pertahankan otoritas, tapi getar rahangnya mengkhianati. Bisa hubungi dia, tanyanya akhirnya. Kepala operasi beri tawa pahit kecil. Sudah coba. Tak jawab, dan meski jawab, dia harus masuk sukarela. Sistem tak terima jabat tangan digital. Dia harus konfirmasi fisik, tambah hukum pelan. Kalau dia tolak, kita terkunci sampai audit kadaluarsa atau dia dipaksa hukum kembali. Jeda lagi. Lalu yang muda tanya pertanyaan tak odo, yang mau suarakan. Bagaimana kalau dia tak pernah kembali? Tak odo jawab karena saat itu semua paham kebenaran suram somo. Kartu bukan titik kegagalan. Alio yang. Teleponku tak berhenti bergetar 3 hari penuh. Nomor tak dikenal, diblokir, beberapa terlalu berani bahkan tak sembunyi. Pendiri email aku sendiri 2 kali. Baris subjek cepat. Seperti ini hanya salah paham, turbulensi kecil. Aku tak jawab. Tak perlu. Saat itu pergeseran sudah terjadi. Aku tak bereaksi. Aku realigen. Keheningan bukan tentang absen. Itu tekanan. Dan keheningan, kalau ditahan cukup lama, buat orang mengaku tanpa koto. Akhir minggu itu rumor berputar begitu keras hampir lepas. Dia hilang gelap, satu eksekutif bilang ke reporter of record. Dia konsultasi kompetitor, klaim lain. Dia lagi bicara dengan Kelintas Guard, bisik seseorang, yang sejujurnya benar total. Kelintas Guard hubungi aku sebelum keruntuhan. Diam-diam, mereka tahu apa yang Gridnuso akan lakukan sebelum Gridnuso sendiri. Mereka lihat nama Alio muncul di setengah lusin dokumen transisi yang diflag pengawas industri. Kepala operasi mereka kirim email sederhana padaku. Kalau rumor benar dan kau cari, kita harus bicara. Ternyata aku cari. Bukan balas dendam, bukan status, hanya kejelasan. Mereka tak audit aku. Tak minta 10 ronde meeting atau 5 lapis persetujuan. Mereka tanya 2 pertanyaan. Bisa amankan tulang punggung kami? Apa yang kau butuh? Itu saja. Sementara Gridnuso mengelupas seperti bawang di bawah matahari. Teknik kehilangan 3 lihat tim dalam seminggu. Fasilitas harus kirim kontraktor hanya override jadwal pintu sendiri. Mejo kepatuhan jalankan triake penuh coba jelaskan ke auditor Estun kenapa, log infrastruktur tak lengkap. Dan tanpa reinstatement penjaga, yang hanya bisa dipicu aku secara pribadi, Kementerian Estun tak punya pilihan selain bekukan perpanjangan pipa. Pause dono sojo berdarah 7 angka sehari. Selat internal mereka api unggun saling tuduh dan diam pasif-agresif. Aku tahu karena Hano, lihat lamaku, forward screenshot. Nodo Alio bergeser dari detasemen bedah ke putus oso. Odo yang punya nomor langsung, tanyanya di satu channel. Dia tak jawab email. Kita butuh moto sekarang. Mereka tak sadar aku sudah ambil keputusan. Kontrak dari Lintas Guard datang Kamis pagi. Klausul otonomi, otoritas penjaga dijamin, jalur langsung kekto, gaji triple, tanpa politik dewan. Aku tanda tangan dengan penuh, yang diberi saat ulang tahun 10 tahun di Gridnuso. Lucu, saat mereka kacau dengan log akses yang ditimpa dan berusaha tulis rilis pers kosong, aku sudah di kota berbeda, kantor berbeda. Jalan tim baru lewat coro jangan jadi opo yang Gridnuso jadi. Kerajaan asumsi dibangun di satu kesalahan dasar, percaya sistem berhutang loyalitas tanpa hormat.
Dan itu kerugian sejati mereka, bukan aku. Opo yang aku wakili? Mereka tak memecatku. Mereka salah hitung aku. Dan itu rumus yang kau salah sekali Sojo. Mereka sebut itu sesi penyelarasan kepatuhan darurat. Itu yang undangan meeting bilang. Internal, mereka sebut kebakaran. Eksternal, Kementerian SDM sebut pelanggaran terpicu di bawah pengawasan penjaga federal dan kirim orang berjas tanpa nomor belakang verifikasi rantai custodi. Ruang rapat tak pernah penuh seperti ini sejak merger dengan Litej 5 tahun lalu. Kecuali kali ini tak ada sampanye, hanya keheningan, keringat, dan layar raksasa yang tak bisa berhenti update sendiri. Tepat jam pukul 9.02 pagi, monitor menyala berurutan baris demi baris. Tak ada yang sentuh. Tak perlu. Protokol penjaga dilanggar sistem federal ditangguhkan pasal 22. Fase eskalasi 2 diaktifkan. Dan akhirnya, override rantai forensik diminta pemegang protokol penjaga. Baris terakhir tak berkedip, hanya duduk di huruf federal bersih, distempel dan tak terbantah. Ruangan diam, jenis diam setelah tabrakan mobil. Lalu Budi, diberkati tangan gemetarnya, condong maju dan klik log forensik. Profil muncul di layar. Profilku. Bukan IT karyawan, bukan foto bagi Gridnusa. Tidak, profil protokol SDMku. Yang dipakai saat antarmuka failover infrastruktur kritis. Yang tak pernah ada di sistem Gridnusa publik karena tak pernah seharusnya publik. Itu tunjuk asal override, pasangan kunci remote diautentikasi oleh set biometrik dingin. Tanda tangan set cocok khas penjaga asli rantai penjaga, yang sama tertanam di brankas air gabet yang masih tak mereka buka. Alyo akhirnya bicara. Itu tak mungkin. Kami cabut aksesnya. Dia serahkan kartu. Liaison SDM bahkan tak lirik dia. Dia gulir ke bawah. Log tunjuk ketidakcocokan. IT kartu yang diletakkan di mejanya tak cocok dengan yang terikat sistem rantai penjaga. Nomor chip meleset 2 digit. Dumi. Pengacara muda, bukan Budi, memucat seperti kapur. Dia tinggal umpan. Suara Alyo pecah. Maksudmu kartu yang kami nonaktifkan bukan yang? Bukan, Koto Liaison akhirnya bicara. Itu bukan. Dia ketuk 2 kali dan muncul jejak audit dari tim stam kepergianku. Otoritas penjaga tak pernah dicabut secara hukum. Tak ada penerus, tak ada tanda tangan multipihak, tak ada alih tangan biometrik. Yang kau mulai adalah pencopotan tak sah. Budi bersihkan tenggorokan, yang aktifkan Safeguard Default Protocol. Dan dia masih pegang kunci. Liaison selesai. Saat itu Alyo ambruk ke kursi yang dia tolak tawarkan padaku seminggu lalu. Tak ada yang gerak karena ada satu baris lagi masih loading di bawah layar. Ia berkedip sekali, lalu stabil. Override rantai penjaga diterima. Reinstatement penjaga akan segera. Aku tak bilang koto podo mereka. Aku tak injak gedung mereka. Tapi aku picu review sendiri diam-diam, remote sah. Detik mereka langgar protokol brankas, itu beri hakku minta audit SDM di bawah klausul darurat. Mereka coba hapus aku. Aku biarkan karena aku tahu satu hal yang mereka tak tahu. Sistem tak peduli egomu. Ia peduli kebenaran yang kau beri baris demi baris selama 1 dekade. Dan milikku tahu siapa aku. Pemberitahuan reinstatement masuk log SDM sebelum sampai inbox Gridnusa. Tim stamp, rantai khas, dan namaku. Bukan headline, bukan rilis pers, hanya sistem mengakui rantai penjaga sudah diperbaiki. Bukan manual, bukan lewat maaf atau permohonan, tapi lewat protokol. Aku tak jawab email ketiga atau keempat pendiri. Dia coba telepon dari nomor diblokir malam setelah tim audit pergi.
Seolah suara di telepon bisa rollback opo yang tanda tangan digital sudah sematkan dihukum. Kerusakan bukan emosional, tapi arsitektural. Mereka tak hanya kehilangan aku. Mereka kehilangan kredibilitas, dana, dan sertifikasi satu yang izinkan operasi di infrastruktur didukung pemerintah. Sementara pelintas guard posting update tunggal dibuat internal mereka. Rino bergabung sebagai strategi penjaga utama. Selamat datang. Itu sojo. Tak foto, tak bio panjang, hanya satu kalimat. Cukup kirim setiap to menengah di industri bergegas cari tahu bagaimana mereka lewat pergeseran. Aku tak forward posting itu ke siapapun, tapi orang lihat. Dalam jam, 3 firma lain update peta jalan hiring mereka tambah pengawasan infrastruktur penjaga sebagai posisi. Sesuatu yang Gridnusa tak pernah repot definisikan. Kembali di Gridnusa, segalanya runtuh cepat. Perpanjangan pipa, yang dibekukan, sepenuhnya diakhiri. Kementerian Estunflag model keamanan mereka non-kompatibel dan alihkan dana ke vendor dengan rantai tata kelola penjaga berfungsi. Memo internal bocor, pengurangan staf, suspensi proyek, seluruh departemen di bawah Freze audit. Lihat teknik mulai kabur ke air lebih aman. Beberapa ke kompetitor, beberapa ke firma somo yang aku diam-diam gabung. Dewan bubarkan posisi Alio sebelum kuartal tutup, bukan dengan upacara, dengan satu kalimat tertanam di update investor. Transisi co efektif segera. Review operasi sedang berjalan. Namanya dicabut dari sistem internal sebelum dia update LinkedIn. Aku bayang seseorang lain serahkan kartu akses padanya saat keluar. Mungkin bahkan Budi sekarang cukup berpengalaman kenali umpan saat lihat. Aku tak pernah buat pernyataan. Tak tweet thread. Tak telepon jurnalis. Tak perlu. Sistem yang kami bangun tak butuh noise validasi nilainya. Ia butuh kontinuitas, integritas, dan cukup keheningan buat momen mendarat. Aku tak harus lawan dia. Tak harus tarik dia turun. Aku hanya letakkan kartu di meja dan lihat satu dekade protokol lakukan persis yang dirancang, bukan lindungi aku. Lindungi sistem dari orang seperti dia. 1000 koto.